kenalin, aku Ishak yang bakalan nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Tentu aja hari ini aku nggak bakalan sendirian dikarenakan hari ini kita kedatangan narasumber yang super spesial. Dimana kali ini kita kedatangan guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, beliau juga adalah Kepala Perpustakaan dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, teman-teman, langsung saja kita sambut dengan hangat Bu Nurhayati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, dikarenakan narasumber kita yang kali ini merupakan Kepala Perpustakaan dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, tentu aja pembahasan kita nggak bakalan jauh dari perpustakaan, Sunaryaman Mustafa, dan prestasinya. Nah, langsung aja ya, Bu. Iya. Oke, berhubung karena Ibu Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, bisa dikasih tahu dulu nggak, Bu, informasi umum tentang perpustakaan yang ada di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi? Oh iya. Perpustakaan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang bernama Perpustakaan Sunaryaman Mustafa berdiri di atas lahan seluas 570 meter persegi. Nah, di atas lahan tadi terdapat ruangan-ruangan perpustakaan yang cukup memadai, diantaranya 3 ruang utama, yaitu ada ruang Putih Bungsu, ruang Cindomato, dan juga ada ruang Dang Tuangko. Oh, jadi ada 3 ruangan utama di perpustakaan Sunaryaman Mustafa ya, Bu? Oke, tadi saya dengar kalau namanya tuh agak unik ya, Bu. Ada Cindomato, ada Putih Bungsu, dan satu lagi Dang Tuangku. Iya. Nah, kalau boleh tahu sih, Bu, kayak makna dari filosofi dari nama-nama ruangan tersebut apa tuh, Bu? Oh ya, sebenarnya Ibu memilih nama-nama tadi itu supaya siswa atau pemustaka kita ini ingat juga dengan cerita-cerita sejarah Minangkabau, yaitu dari Kerajaan Pagaruyuang. Nah, misalnya di situ kita lihat ada Dang Tuangku. Dang Tuangku itu kan anak dari Bundo Kanduang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Bundo Kanduang di ranah Minang ini? Oke, jadi nama-namanya unik juga ya, Bu, ya, dari... Mungkin juga dengan Cindomato, dia itu kan sahabat setia dari Dang Tuangku. Nah, sedangkan Putih Bungsu itu adalah tunangan dari Dang Tuangku yang tidak jadi. Jadi sebenarnya nama-nama dari ruangan tersebut juga unik ya, Bu? Iya. Oke. Nah, dari research yang kami udah cari nih, Bu, bahwa sebenarnya SMA Negeri 1 Bukit Tinggi itu perpustakaannya, Perpustakaan Sunaryaman Mustafa tersebut sedang mengikuti suatu lomba. Itu benar nggak, Bu? Iya, betul. Oh, oke. Itu kapan lombanya, Bu? Lombanya sebenarnya sudah berentetan ya, mulai dari lomba perpustakaan tingkat kota, kemudian kita menang mewakili Bukit Tinggi ke tingkat provinsi di Sumatera Barat. Kita juga alhamdulillah menang juara 1. Kemudian juga ditunjuk untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Oh, jadi perpustakaan Sunaryaman Mustafa sekarang udah ke tingkat nasional, Bu? Iya. Oh, alhamdulillah. Keren banget ya, teman-teman. Kita dapat informasi nih kalau sebenarnya perpustakaan Sunaryaman Mustafa udah mencapai tingkat nasional di perlombaan. Itu kalau boleh tahu lombanya diadakan oleh siapa tuh, Bu? Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional, berarti dari pusat emang dari Jakarta. Iya. Oke, kalau misalnya kita bismillah nih, Bu, menang, itu apa tuh, Bu, yang akan terjadi? Oh, tentu aja rasa bangga yang luar biasa ya. Iya. Bukan saja untuk warga SMA 1 Bukit Tinggi, tentu juga Sumatera Barat. Amin. Ya. Nah, pastinya kan tadi ada perjalanan yang cukup panjang ya, Bu, ya, dari kota, terus provinsi, sekarang udah ke nasional. Nah, kami boleh tahu nggak, Bu, kalau apa aja nih, Bu, perjalanan yang udah Ibu laluin untuk lomba tersebut, kayak tingkat-tingkatnya tuh kayak apa aja langkah-langkah yang udah Ibu alamin gitu di sana, Bu? Dan langkah persiapannya gitu? Iya. Nah, tentu saja kita namanya ikut lomba, tentu kita harus berbekal persiapan. Nah, persiapan yang cukup matang. Jadi bukan hanya persiapan fasilitas, juga persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, termasuklah itu dokumen-dokumennya harus lengkap. Nah, karena nasional pastinya juga masih makin banyak ya, Bu, ya? Iya, makin banyak. Nah, tadi saya juga dengar kalau kan udah sampai ke tingkat nasional kan, Bu. Nah, perasaan Ibu ketika mendengar kalau kita tuh lulus ke nasional gimana tuh, Bu? Oh, tentu saja luar biasa senang. Iya, luar biasa senang karena kita bisa mewakili Sumatera Barat. Benar. Jadi pastinya Ibu senang kan, Bu. Terus kayak selanjutnya Ibu langsung merencanakan gitu, Bu, kayak apa yang akan Ibu lakukan atau kayak gimana, Bu?
langsung melakukan persiapan berarti. Iya, persiapan kita tentu melengkapi dokumen kita ya sebagai sesuai dengan instrumen yang diberikan oleh Perpusnas. Nah, kita lengkapi dokumennya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Berarti itu juga nyiapin berkas. Kalau persiapan di perpustakaannya ada juga nggak, Bu? Persiapan yaitu menambah fasilitas seperti yang terbaru yang kita punya itu museum mini. Oh, ada museum ini di Iya, perpustakaan Sulaiman ada Mustafa. museum mini, kemudian juga ada kafe buku. Oh, ada kafe Nah, juga. iya. Oke. Jadi lumayan lengkap ya, Bu, perpustakaan Sulaiman Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau kami boleh tahu nih, Bu, kayak berapa lama persiapan Ibu dari awal dari kota, Bu? Dari kota terus ke provinsi ke situ. Oh, kita mulai persiapannya itu sejak April ya. Sejak Sejak April 2023 ini ya sampai sampai hari hanya kemarin tanggal 15. Oh, berarti Agustus. barusan ya, Bu? Iya. Kayak 15 Agustus. Berarti juga cukup lama ya, Bu, dari Iya. April sampai ke Agustus. Ya, kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan ya, benar-benar. Jadi persiapannya berarti cukup matang juga kan, Bu ya? Insyaallah. Nah, karena persiapannya juga lama, terus juga kan ini tingkat nasional kan, Bu. Pastinya banyak juga hal-hal yang udah dilaluin gitu kan, Bu. Nah, kami dari tim Lanbau juga dari teman-teman SMA Negeri 1 Bukit Tinggi pengen tahu nih, Bu, kayak ada nggak sih tantangan ketika Ibu persiapan lomba tersebut? Oh, setiap kegiatan pasti tantangan itu ada ya. Nah, kalau untuk lomba ini tantangannya itu membagi waktu. Nah, kebetulan kita kemarin untuk persiapan lomba itu juga bersamaan dengan persiapan kita di pustaka ini mengolah buku baru untuk kelas F. Oh, Nah, kita kan iya. kurikulum merdeka kelas F berarti bukunya juga baru. Nah, sehingga buku itu sebelum dibagi kepada siswa harus diolah terlebih dahulu. Artinya kita juga melengkapi dokumen untuk lomba ini. Nah, itu waktu membagi waktu yang seperti itu agak sulit. Berarti nggak cuman untuk persiapan lomba aja ya, Bu, Iya. tapi juga karena muridnya juga nanti ada yang masuk ya, Bu ya. Berarti juga melengkapi buku-buku di perpustakaan Sulaiman Iya, iya. Mustafa. Oke. Kalau tadi bahas tantangan nih, Bu, sekarang ada nggak hal menarik atau hal yang menyenangkan ketika persiapan lomba menuju lomba gitu, Bu? Ah iya. Apa tadi ya? Kita yang menariknya ketika kita akan berlomba itu banyak pejabat-pejabat yang hadir ya memberikan dukungan kepada kita. Jadi mungkin saat itu pula kita bisa bertemu dengan pejabat-pejabat ini ya untuk yang datang ke perpustakaan kita untuk memberikan support, memberikan masukan-masukan bagaimana supaya kita lebih maksimal tampil. Berarti pejabat-pejabat juga mendukung ya, Bu? Iya, mendukung sekali. Oh, alhamdulillah, bagus. Berarti dari perpustakaan Sulaiman Mustafa sendiri juga mendapat dari dukungan dari Gubernur, Gubernur, dari oke. Kepala Perpusnas Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kota, dari pemerintah Kota Bukit Tinggi. Itu Nah, datang wali ke kota- sini, Bu? Wali kota dan iya, Oh, oke. Bapak DPR, Oh, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 juga hadir gitu. Oh. Nah, jadi kalau tadi kan udah dapat dukungan, berarti sekolah pastinya mendukung juga kan, Bu ya? Iya, luar biasa sekolah mendukung. Jadi kalau dari murid-muridnya sendiri, Bu, kayak siapa saja yang berpartisipasi? Apakah untuk perlombaan ini tuh cuman dari guru-guru aja atau pustaka-pustakawati aja atau gimana, Bu? Atau siswa juga turut untuk membantu? Nah, untuk persiapan lomba ini semua warga sekolah Semua warga sekolah. berpartisipasi, termasuk guru, termasuk tenaga kependidikan, termasuk siswanya. Oh. Nah, siswa dari ekskul kan tampak itu misalnya untuk persiapan museum ini, kafe buku, termasuk juga kayak di pojok-pojok literasi itu ekskulnya sangat berperan sekali. Oh, berarti dari masing-masing ekskul juga ada. Iya. Masing-masing kelas juga ada berarti ya, Bu? Iya, kelas itu adanya pojok-pojok kelas, pojok-pojok literasi di kelas sangat mendukung. Berarti sebenarnya sekolah juga dari perpustakaan Sulaiman Mustafa sendiri nggak cuman di sana aja yang udah siap ya, Bu ya, berarti di kelas juga siap. Iya, di karena setiap sudut. semua yang ada di lingkungan sekolah itu terintegrasi dengan perpustakaan. Ya benar, Bu. Jadi berarti sekolah ini berarti juga murid-muridnya juga mendukung ya, Bu Iya, ya, luar biasa dukungan siswa. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas permasalahan lombanya nih, Bu. Kayak Ishak mau nanya lagi kayak mungkin dari Ibu sebagai kepala perpustakaan kan, Bu, ada nggak kayak supaya mengajak
anak-anak berpartisipasi lagi dalam literasi Bu di perpustakaan sendiri? Ya, Ibu menghimbau karena perpustakaan kita sarananya sudah dikatakan hampir ya sempurna ya, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena bukan hanya pustaka itu hanya fungsinya bukan hanya tempat membaca buku, tapi juga ada fungsi untuk rekreasinya juga ada. Nah, contohnya di situ kan dengan adanya museum ini, Museum. kafe buku dengan adanya lukisan-lukisan terpajang di apa, kita juga kan bisa selfie. Nah, bisa juga cari informasi-informasi lain sambil bersenang-senang ya itu. Berarti yang tadi museum ini sama kafe literasi itu bisa dipakai sama siswa berarti? Bisa, itu kan tujuannya untuk menambah wawasan dan ilmu gitu ya, Bu? pengetahuan. Oh, oke keren. Berarti kalau boleh tahu nih Bu, berhubung kita lagi bahas perpustakaan juga, kalau yang isi dari museum mini itu apa Bu? Oh, banyak. Misalnya salah satunya di situ ada hasil karya, ya karya dari masyarakat, contohnya songket gitu. Oh, iya. Songket. Kemudian ada lagi di situ ya tentang budaya juga, misalnya bagaimana pakaian adat kita itu. Misalnya ada gelang yang sering dipakai dalam pesta oleh anak daro ya. Nah, itu mungkin masyarakat kita atau pemustaka kita ada juga yang tidak tahu, siswa kita ada di sana. Termasuk juga batu tulis. Misalnya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, siswa banyak memanfaatkan gadget. Ya. Nah, ternyata dulu para tokoh-tokoh masyarakat kita ini, orang tua kita ini juga berhasil dengan belajar hanya dengan memanfaatkan batu tulis. Nah, yang mana batu tulis itu contohnya ada di pustaka. Oh, ada di pustaka. Ada di Bu? museum ini itu. Oh, oke. Berarti yang ada di pustaka mini itu kayak benda-benda bersejarah juga dulunya ya Bu ya. Nah, termasuklah berbagai jenis batu. Nah, ada juga di situ berbagai jenis alat-alat memasak yang tradisional. Kalau sekarang kan sudah modern ini. Ya, Bu. Yang tradisionalnya bisa ditemukan di situ. Oh, berarti perpustakaan museum. Museum ini. Ininya juga menambah pengetahuan ya Bu ya. Iya, Soalnya yang masuk ke sana juga jadi tahu yang sama masa lalunya juga kan. Iya. Bu? Benar-benar. Kalau kafe literasi sendiri tuh Bu, tuh gimana konsepnya Bu? Nah, kafe literasi di situ namanya kafe ya. Biasanya kita kan terbayang langsung ya kalau sekarang anak-anak muda ini kan sukanya duduk di kafe sambil menikmati secangkir minuman dengan makanan-makanan. Nah, di sana kafe literasi itu kita juga di situ menyuguhkan berbagai menunya banyak itu berupa buku-buku yang digital. Oh, ada yang digital Bu. Digital. Jadi pemustaka juga boleh membawa makanan ke dalam, yang penting sehat dan kebersihan tetap dijaga. Jadi sambil baca buku bisa juga menikmati suguhan makanan gitu ya Bu. Gitu. Oke. Berarti menarik juga konsepnya ya Bu ya. Berarti bisa baca buku sambil makan gitu ya Bu. Makan. Benar Bu. Nah, tadi Bu balik lagi sama beberapa pertanyaan tentang lomba tadi. Kayak kan persiapannya lama juga kan Bu, dari April sampai Agustus. Nah, itu tuh waktu dari rentang waktu tersebut bisa dipakai nggak Bu perpustakaannya, atau lagi ditutup gitu Bu? Oh, enggak ada istilah ditutup karena perpustakaan kita selalu buka setiap hari. Oh, selalu buka setiap walaupun hari. kita persiapan untuk lomba tapi tetap dibuka. Tetap dibuka. Berarti bagi teman-teman nih yang mau masuk ke perpustakaan tapi terhambat, mungkin itu tuh nggak bakalan terjadi karena perpustakaan selalu buka ya Bu? Selalu buka. Selalu buka, walaupun ada persiapan lomba atau apapun itu bakalan Tidak selalu mengganggu untuk kegiatan belajar di perpustakaan. Berarti berarti bisa belajar juga dalam perpustakaan ini Bu? Bisa, kita kan punya ruang Cindomato yang di sana disediakan panggung belajar yang dilengkapi dengan smart TV-nya dan juga fasilitas belajar lainnya. Berarti waktu semasa persiapan perlombaan, hal tersebut bisa dinikmati oleh para siswa Bu? Boleh, bisa dinikmati. Oke. Lalu inovasi Bu, kalau bahas inovasi yang akan dilakukan tim perpustakaan Sunarema Mustafa untuk kedepannya Bu? Oh, inovasi kita berencana ini juga nantinya bisa menghadirkan bank mini di perpustakaan kita.
Itu gimana tuh bank mininya? Bank mini, jadi mungkin transaksi, misalnya siswa ingin menabung mungkin ya bisa di perpustakaan, karena mungkin nanti kita akan kerjasama dengan salah satu bank. Itu keinginan. Oh, oke. Itu mudah-mudahan terwujud. Amin. Itu juga salah satu bentuk mendukung literasi finansial. Iya, literasi finansial. Oh, oke. Berarti lengkap juga di perpustakaan Sunan Imam Mustafa ya, Bu? Kalau disampaikan Tuhan ya. Iya, semoga bisa lah ya, Iya, Bu. iya. Oke. Kalau harapan Ibu nih, Bu, untuk perpustakaan ke depannya, apa tuh, Bu? Harapan Ibu ya, tentu saja semakin banyak pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan kita ini, bukan hanya di lingkungan sekolah kita saja, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat di sekelilingnya dan juga sekolah-sekolah di sekelilingnya. Karena beberapa waktu yang lalu perpustakaan kita juga sudah pernah dimanfaatkan oleh taman kanak-kanak. Oh, pernah, Bu? Iya, untuk belajar. Kita kan juga punya tetangga ini, taman kanak-kanak Flora. Nah, jadi mereka pernah memanfaatkan perpustakaan kita ini untuk belajar. Bahkan mereka nyaman dan senang belajar di sini. Jadi kita nanti juga berharap mungkin SMP yang ada di sekitar kita juga bisa memanfaatkan perpustakaan kita. Berarti yang sekolah yang TK Flora tadi ya, Bu, datang ke sini terus makanya perpustakaan kita untuk belajar, Bu? Iya. Oh, keren. Karena kita kan menyediakan juga pojok anak. Oh, ada pojok anak. Pojok anak itu dilengkapi dengan berbagai buku cerita anak, ada boneka-boneka tangan, kemudian juga ada buku-buku cerita bergambar, ada mainan anak-anak yang bisa dinikmati mereka. Bahkan dengan sahabat pustaka, mereka membantu anak-anak TK ini untuk mendongeng. Mendongeng sehingga mereka merasa senang terhibur, gitu. Iya. Berarti ada juga untuk pojok anak ya, Bu ya? Iya. Untuk mainan anaknya, buku anaknya, berarti cukup lengkap. Berarti bagi orang-orang yang ingin masuk ke perpustakaan Sunan Imam Mustafa, bisa juga ya, Bu, untuk menggunakan ini kayak TK Flora tadi, mungkin SMP yang ingin berkolaborasi. SD juga bisa. SD juga bisa. Mudah-mudahan semakin banyak yang datang memanfaatkan pustaka kita. Karena TPB sekarang ya transformasi perpustakaan ke arah berbasis inklusi sosial. Berarti kita sudah siap ke situ. Oke. Berhubung pembahasan kita nih, Bu, mengenai tentang perlombaan perpustakaan, Bu. Mungkin Ibu ada nggak, Bu, kayak kenapa sekolah ini layak untuk menang gitu, Bu? Kayak alasan sekolah ini patut dimenangkan gitu, Bu? Iya, karena semua instrumen yang ada dalam lomba perpustakaan itu alhamdulillah kita memilikinya. Oh, oke. Berarti tadi juga Ishak dengar kalau pemilihan namanya juga dari yang masa lampau ya, Bu, yang Ciduamato tadi, untuk mengingat juga. Terus adanya kafe mini, adanya museum mini tadi, itu juga sebenarnya kan salah satu inovasi yang bagus juga kan, Bu. Terus juga lebih modern karena anak-anak pastinya juga ke kafe ya, Bu, ya mainnya. Jadi sebenarnya dengan alasan-alasan tersebut ya Insya Allah perpustakaan Sunan Imam Mustafa bisa menuju ke Jakarta ya, Bu, kalau menang. Insya Allah tanggal 12 sampai 12, 13, 14 sampai 15 nanti kita akan di Jakarta untuk presentasi tentang perpustakaan kita. Oh, oke. Doakan ya, Amin. semoga menang. Bisa, Bu. Nah, teman-teman jangan lupa doanya juga nih sama untuk bisa tim pustaka sama tim SMA Negeri 1 Bukit Tinggi menginjakkan kakinya di Jakarta untuk presentasi ke depannya, Bu. Oke, mungkin sekian dulu untuk bincang-bincang santai kita pada hari ini mengenai perpustakaan dan prestasinya nih, Bu. Kami dari tim SMA 1 Bukit Tinggi tentunya berterima kasih banyak sama Ibu udah meluangkan waktunya di sini. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nungguin video-video kami dan selalu tungguin video kami ya. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin videonya sampai habis. Lalu bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.